Bab 731. Mengenai saham. Tidak apa-apa jika Audrey Han tidak bertanya padanya. Ketika ditanya, Gita menjadi bersalah dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Mendengar itu, Audrey Han tidak bisa menahan mengerutkan alisnya. Baru ingin mengatakan sesuatu, tetapi Siskasu berkata sambil tersenyum, "Tepat sekali kamu datang, aku harus keluar karena ada sesuatu yang harus ditangani. Sekarang kamu yang menjaga Audrey." Gita menatap Siskasu dengan penuh terima kasih, lalu mengangguk dan berkata, "Tenanglah, serahkan padaku." Setelah Siskasu pergi, Gita berjalan di depan Audrey Han. "Audrey, apakah kamu ingin minum air? Aku akan menuangkannya untukmu." Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia menatap Gita dan memikirkan sesuatu. Gita merasa bersalah dilihat olehnya, jadi dia menundukkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, sebenarnya kalian tidak perlu berada di sini untuk menjagaku sepanjang waktu. Aku bukan pasien, bukan juga anak-anak, jadi aku bisa belajar mengurus diriku sendiri." "Ah, itu tidak boleh." Gita menggelengkan kepalanya dengan kuat, "Meskipun kamu bukan pasien atau anak-anak, tetapi kamu adalah wanita hamil yang rapuh, bagaimana aku bisa membiarkan wanita hamil tinggal di sini sendirian?" "Wanita hamil." Audrey Han menundukkan kepala dan mengelus perutnya. Benar-benar tidak menyangka ada kehidupan kecil lagi di perutnya, tetapi itu terjadi pada saat ini. Audrey Han menutup matanya dan menghela nafas berat. Berharap Golden Ye dapat kembali dengan selamat. Di dalam negeri. Tidak lama setelah berita tentang kecelakaan Golden Ye keluar, pemegang saham lama Yes Corp pun mengetahuinya. Tetapi anehnya adalah, mereka tidak membuat perbedaan apapun. Tetap bekerja dan bersenang, seolah-olah berita kecelakaan pesawat Golden Ye tidak mencapai telinga mereka sama sekali. Semua orang terlalu santai. Davin Ye menunggu beberapa hari di perusahaannya, tetapi dia tidak menunggu berita apapun, bahkan panggilan telepon pun tidak. Dia tidak terburu-buru, tetapi asistennya terlalu cemas. Dia langsung pergi ke Yes Corp. Siapa yang tahu bahwa setelah mengungkapkan idenya, para lelaki tua di dewan direksi mengabaikannya dan membiarkan keamanan mengusirnya. Dia sangat marah. Ketika dia kembali ke perusahaan, dia pergi menemui Davin Ye untuk mengeluh. "Tuan muda Davin, orang-orang tua itu terlalu keterlaluan, mereka mengusirku tanpa mengatakan apapun. Aku membawa namamu, tetapi mereka bahkan tidak peduli." Davin Ye, yang sedang duduk di kursi kantor, memiliki ekspresi tenang. Tapi setelah mendengarkan apa yang dia katakan, mata yang tersembunyi di balik kacamata itu memancarkan cahaya suram. Namun tak lama kemudian, cahaya suram itu disembunyikannya, lalu ia berdiri dengan bibir terkatup rapat. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak buru-buru?" Suaranya sedikit tidak senang. Asisten itu tercengung sejenak, menciutkan lehernya dan berkata, "Aku sangat marah, tidak ada dari mereka yang datang kepada kami selama berhari-hari ini." "Tuan muda Davin, Anda juga putra keluarga Ye. Mengapa Golden Ye bisa begitu berkuasa, tapi Anda harus merendahkan diri berada di bawah perusahaan kecil ini, dan harus ditekan oleh Yes Corp setiap hari? Aku benar-benar marah, tapi kenapa ini? Apa karena Anda anak tidak?" Cahaya dingin yang tajam menatapnya, kata-kata asisten berhenti tepat waktu. Dia melihat aura Davin Ye menjadi begitu mengerikan dan suram, benar-benar tidak cocok dengan penampilan lembut dan elegan yang biasa. Dia terkejut dan tidak berani mengatakan apa-apa. "Anak tidak sah," kata ini terlalu berat untuk Davin Ye. Karena dia adalah anak haram, karena ada keberadaan Golden Ye sebagai putra tertua, dia tidak akan pernah bisa mewarisi harta keluarga Golden Ye dengan resmi. Bahkan jika dia lahir lebih awal dari Golden Ye, tapi dia masih menyandang nama seorang anak haram. Meskipun kemudian ibunya menjadi istri sah, tetapi semua orang di lingkaran ini tahu ibunya sebenarnya adalah orang ketiga. Kemudian,
Ini mungkin bisa diabaikan. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia juga bisa menyuruh orang-orang itu untuk tutup mulut. Namun sayangnya, Tuan Besar Ye juga tidak mementingkan dirinya. Meskipun dia mengatakan secara pribadi bahwa dia akan memberikan Yes Corp kepadanya, karena dia mengkhawatirkan Golden Ye. Tapi hasilnya, ketika Golden Ye menjadi CEO, dia hanya bisa menjadi wakil CEO. Dia hanya bisa mendengarkan perintah Golden Ye selamanya. Selama Golden Ye tidak mengangguk dan menandatangani proyek yang ingin dia lakukan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Keduanya terlahir sebagai musuh, dia ingin menggantikannya. Tentu saja Golden Ye tidak akan segan padanya, sengaja mempersulitnya di dunia bisnis. Perang antara keduanya hampir tidak pernah berhenti. Karena mereka begitu tidak peduli, maka kamu jangan pergi lagi dan menunggu dengan sabar. Asisten tidak berdaya, tetapi Davin Ye tidak terburu-buru, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kesabaran ini sebenarnya tidak butuh waktu lama, seseorang berinisiatif untuk menelepon Davin Ye di malam hari. Kamu harusnya mengerti apa maksud Paman Lin menelponmu, kan? Paman Lin adalah salah satu pemegang saham. Ketika dia berada di Yes Corp sebelumnya, Paman Lin sangat menyukainya, tapi Davin Ye tahu bahwa orang ini adalah orang yang mudah goyah. Setelah Golden Ye secara menyeluruh mengendalikan perusahaan, Paman Lin tidak pernah lagi bertemu dengannya secara pribadi. Sekarang, maksud dari menelpon dirinya sudah jelas. Davin Ye mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia sangat sopan. Apakah Paman Lin mencariku karena ada urusan? Paman Lin tertawa, berkata langsung, asistenmu ada di sini pada sore hari. Aku juga mendengarkan orang-orang di Dewan Direksi membahasnya. Sekarang masih belum merilis berita tentang apakah Golden Ye aman atau tidak, tetapi aku sudah menyuruh orang menyelidiki tentang pesawat. Banyak orang telah meninggal, sisanya bisa selamat karena keberuntungan. Jadi, apa maksud Paman Lin? Golden Ye mungkin tidak akan bisa kembali. Jika dia meninggal, pasti kamu yang akan menjadi pemimpin Yes Corp. Davin Ye terus tenang dan tidak cemas, bibirnya memunculkan senyuman kemenangan. Melihat dia diam, pihak lain ragu-ragu untuk sementara waktu, kemudian berkata, apakah kamu punya ide ini? Davin Ye tertawa datar, Paman Lin, Anda juga mendengar tentang kejadian sore hari, mungkin susah untukku memasuki Yes Corp lagi. Kamu mau masuk Yes Corp, bukan tidak mungkin. Davin Ye menyipitkan matanya dengan penuh bahaya. Para orang tua di Dewan Direksi menyuruh asistenmu pergi, karena kamu tidak memiliki saham Yes Corp di tanganmu. Sebenarnya, Davin Ye sudah menebak ini sebelumnya. Orang-orang yang telah berada di dunia bisnis semuanya cerdas. Mereka semua sangat licik, jika ingin mereka mengangguk, maka harus memiliki saham. Sejauh yang aku tahu, Tuan Besar Ye. Bukankah dia sudah pulih akhir-akhir ini, kan? Mungkin kamu bisa mencarinya. Tawa Paman Lin tampak sangat licik di telepon, tidak tulus sama sekali. Davin Ye mengatupkan bibir tipisnya, menurunkan matanya, menekan warna gelap di bawah matanya. Setelah Golden Ye mengambil alih seluruh Yes Corp, Tuan Besar Ye memiliki masalah mental dan dikirim ke sanatorium mental. Sekarang, tidak tahu bagaimana keadaannya. Saham ada di tangan Golden Ye. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka saham ini. Davin, kamu tidak boleh mengecewakan Paman Lin. Ketika kamu masih di Yes Corp, Paman Lin tahu bahwa kamu seseorang yang hebat. Kecewa. Davin Ye tersenyum dingin, dia pasti tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Bersambung.